Salam, salve, perkenalkan nama saya Sofia Nuban dan teman saya Yopsi Rilulex Benu. Kami dari kelas A semester 4 program studi pendidikan sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945. Kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan Denmark terhadap Portugis sebagai nilai ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan materi latar belakang dan juga nama tokoh-tokoh. Kemudian saya akan menjelaskan tokoh yang pertama dan tokoh yang kedua. Kemudian teman saya akan menjelaskan tokoh yang ketiga, Sultan Trenggono dan Fatahillah, kemudian Raja Surawisesa. Dan juga letak perlawanan Denmark terhadap Portugis. Dengan berkuasa di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan juga jalur perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Denmark, tetapi juga mematikan perdagangan kaum muslim di Indonesia. Denmark sendiri menjalankan perdagangan beras dan juga bahan pangan lainnya dengan Malaka. Di samping itu, kedatangan Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Karena itu, Kesultanan Denmark mengirim armadanya ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Selain di Malaka, Kesultanan Denmark juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang hendak mendirikan loji di Sunda Kelapa. Kemudian tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perlawanan Denmark terhadap Portugis. Tokoh yang pertama itu Raden Patah, yang kedua Patiunus, yang ketiga Sultan Trenggono, yang keempat Fatahillah, kemudian Prabu Surawisesa. Perlawanan Portugis terhadap perlawanan Patiunus terhadap Portugis pada masa kekuasaan Raden Patah. Perlawanan rakyat Denmark terhadap Portugis dipimpin oleh Patiunus. Serangan itu dilakukan pada tahun 1513, dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar itu dapat dipatahkan oleh Portugis, sehingga Patiunus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, takhta Kesultanan Denmark jatuh ke tangan Patiunus. Kemudian Patiunus kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Maka pada tahun 1521 ia kembali melakukan perlawanan ke Malaka. Namun Portugis ternyata menyambut pasukan Denmark dengan pertahanan yang lebih baik. Kesultanan Denmark mengalami kekalahan, bahkan Patiunus gugur di medan perang. Setelah itu, Patiunus disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang gugur di seberang utara, atau pangeran yang gugur di seberang utara. Kemudian tahta jatuh di tangan Sultan Trenggono, adik dari Patiunus, karena Patiunus tidak memiliki putra mahkota. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Sultan Trenggono adalah putra ketiga dari Raden Patah.
dan adiknya Patiunus. Pada tahun 1521, Sultan Trenggono kelak akan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1527, Tuban dikuasai Demak. Tuban adalah kota pelabuhan tertua atau kota pendukung perdagangan zaman kerajaan Majapahit. Setelah Tuban bergerak masuk ke bangsa selatan pada tahun 1527 Masehi sampai dengan 1530, Demak menguasai Madiun. Kemudian pada tahun 1530 Demak juga menguasai Surabaya. Pergerakan Demak mencemaskan sebuah kerajaan di sebelah barat, yaitu Kerajaan Pajajaran. Bahkan Sultan Trenggono belum berkuasa di Pajajaran, sudah mencemaskan adanya Demak sebagai suksesor Majapahit. Pada tahun 1522, Prabu Surawisesa adalah raja kerajaan Pajajaran. Ketika itu ia melakukan kontak dengan Portugis untuk membangun kantor dan membangun kantor dagang dan juga benteng perlawanan. Kemudian Sultan Trenggono merespon dengan mengirim armada perangnya yang dipimpin oleh Fathahillah. Pada tahun 1523, namun armadanya tidak langsung menembus Sunda Kelapa, tetapi pelabuhan Banten mengundang reaksi terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1526, Portugis mengirimkan 6 kapal perang dan juga 600 prajurit bersenjata lengkap dan di tahun yang sama juga Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang dan 1.500 prajurit ke Sunda Kelapa. Armada susulan ini dipimpin langsung oleh Fathahillah yang sebelumnya sudah berhasil menguasai pelabuhan Banten. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa sudah dikepung dari timur ke barat oleh Demak. Pertempuran terbuka segera pecah dengan
Sigitnya pada tanggal 22 Juni 1527 Sunda Kelapa jatuh ke tangan Demak. Kemudian Fathahillah diangkat sebagai pemimpin di pelabuhan pertempuran itu. Kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta. Selanjutnya pergerakan semakin meluas. Tahun 1543 pasukan dari Kediri berhasil dikuasai Demak. Bergerak semakin ke selatan pada tahun 1545 Malang berhasil dikuasai Demak. Pada tahun 1546 pasukan Demak langsung dikuasai Sultan Trenggono. Sultan Trenggono bergerak menuju pertempuran dan dipengaruhkan oleh Sultan Trenggono pun wafat. Sultan Trenggono menghentikan peperangan pasukan dan memperluas wilayah takhta. Kemudian dipimpin oleh Sunan Prawoto, yaitu putra tertua dari Sultan Trenggono. Sekian dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.